Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Yang bersuka cita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya semua karena kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kau hadir di tempat ini menjamah melawat setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami Tuhan, menjadikan kami umat-umat-Mu yang menang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik di hadapan Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami sembah Yesus. Engkau baik Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi
mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan sama-sama sekali lagi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sambil mengangkat tangan sekali lagi lebih dahsyat. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu, Engkau yang dimuliakan di tempat ini, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari muliakan namanya, sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan, Raja, Engkau yang bertata, yang bertata, Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Engkau Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Raja. Mari umat Tuhan saja katakan sama-sama, dimuliakan. Amin. Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami, Kau Rajaku, Kau yang bertakhta, yang bertakhta, Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang
Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang tidak tertandingi dalam hidup kami. Mari umat Tuhan yang siap memuji lagi, sama-sama katakan amin. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak tertandingi dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya suarakan haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian dengan hati yang bersukacita. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Sepakat katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan iman, dengan sungguh. pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Sama-sama katakan Tak ada rajaku. kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, umat-umat pemenang katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan Yesus hadir di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini. Amin. Kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kebangkitan terjadi di setiap kami Tuhan, di gereja kami. Mari kita mau naikkan pujian ini lebih dahsyat, Allah yang tidak tertandingi. Sama-sama katakan Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, bagi Dia yang kerajaannya kekal. Sama-sama suarakan haleluya. Saya rindu tos kanan kirinya. Katakan haleluya. Kita mau lebih lagi. Yang mau lebih lagi katakan wuh. Sekali lagi katakan wuh. Kami mau bersukacita Tuhan. Dan tempat ini Tuhan, Engkau diagungkan. Engkau memilih kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya. pelukis cakrawala merangkai
Tuhan setiap kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami umat Tuhan yang rindu, katakan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bersama, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama sorakan, ready surga. Yang mau lebih lagi katakan katakan haleluya. Kita biasa pemilik kehidupan. Nyatakan sama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami umat Tuhan yang rindu. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kebangkitan terjadi di tempat ini. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Yakin belenggu dipatahkan. Mujizat dinyatakan bagi setiap kami. Sama-sama sorakan. Mari kita mau sorakan haleluya. Ada kuasa di setiap pujian, saudara. Naikkan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorakan haleluya. Sekali lagi kita menyatakan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ini umat Tuhan yang rindu. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji datang menggenapi. Iman kami sepakat ya Tuhan untuk percaya kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami sepakat denganmu Tuhan. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau sepakat sama-sama Tuhan percaya tidak ada kebenaran lain di muka bumi ini selain daripada firman Tuhan. Dan kebenaran di dalam-Mu lah yang kami pegang sampai hari ini. Kami sungguh percaya ketika kami berpegang teguh kepadamu, semua pengharapan kami tidak mengecewakan. Engkau ya dan amin. Engkau tahu, Engkau peduli buat setiap kami ya Tuhan. Bahwa setiap kami untuk terus taat, setia, mau turut di dalam rancangan Tuhan. Tidak memaksakan kehendak kami untuk Tuhan lakukan, tetapi justru sebaliknya, kamilah yang menyelaraskan kehendak Tuhan. Terjadilah di dalam kami. Tuhan pakai setiap kami untuk jadi alat-alat Tuhan. Menyatakan kebaikan. Kami mau lihat sekeliling kami masih banyak orang yang belum kenal Yesus. Biar lewat hidup kami, kasih Tuhan dinyatakan. Mereka boleh melihat Yesus di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terus ubah bentuk setiap kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ini kami, Tuhan berbicara. Kami tidak hanya mendengar, tapi siap untuk hidup di dalam firman Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom, selamat siang. Sekali lagi shalom. Semuanya sehat, kuat. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini saya punya tema, saya beri judul dengan kita menang sebagaimana Yesus sudah menang. Kita buka firman terlebih dahulu dari Wahyu 3 ayat yang ke-21. Langsung keluar, udah disiapin soalnya tadi ya. Tepat yang ini. Wahyu 3 ayat 21 boleh dibaca bersama-sama. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudaraku, kita suka dengan sebuah kalimat yang namanya lebih dari pemenang. Kalau kita nyanyiin semuanya semangat, amin. Lebih dari pemenang gitu. Tapi kadang-kadang kita keliru memaknai kata itu, kita berpikirnya gini, kalau lebih dari pemenang itu artinya miskin jadi kaya, sakit disembuhkan. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara soal lebih dari pemenang, itu artinya ada pertandingan di dalam hidup kita yang harusnya kita menangkan. Pertandingan apa itu? Sama seperti Yesus sudah menang. Dia duduk di atas Bapa, demikian kita semestinya bertanding seperti Yesus. Yesus bertanding lawan apa? Dia menang atas apa? Atas dosa, atas maut. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita menang atas apa di hari ini? Jangan sampai kita ini orang-orang yang ngaku menang, tetapi tidak ada pertandingan yang sebenarnya kita menangkan di dunia ini. Kita lebih dari pemenang, tapi dosa jalan terus. Kita nyuri jalan terus, kita jahat jalan terus. Bagaimana mungkin kita berkata kita lebih dari pemenang kalau kita masih terikat dosa seperti itu? Hari ini tema yang diberikan sama seperti Yesus sudah menang. Demikian hendaknya saudara harus menang sama seperti dia. Amin. Pada tahun 1980 ada sebuah pertandingan yang sangat terkenal sampai sekarang. Terjadilah namanya scam. Scam itu penipuan. Di dunia olahraga namanya maraton. Di sini ada yang hobi maraton?
Kelihatan dari badannya enggak ya. Kalau kelihatan dari wajahnya biasanya orang maraton tuh cerah-cerah gitu. Kenapa? Rajin dia, keringetan terus sehat. Kalau di sini kayaknya nanti kuliner yang enak di mana banyak yang tahu. Kalau maraton tidak ya. 1980 itu maraton dicurangi sama seseorang wanita namanya Rosie Ruiz. Jadi dia ini adalah pemenang wanita pertama dunia maraton. Jadi dia ini begitu bangga diwawancarai oleh banyak orang, banyak TV masuk, bagaimana kamu bisa menang? Ya, wanita hebat latihannya bagaimana dan seterusnya. Tapi ternyata saudaraku, ketika diselidiki, ternyata si Rosie ini melakukan kecurangan. Dia sudah dimahkotai, akhirnya diambil kembali. Kok bisa gitu? Ternyata dia ini maraton, awalnya ikut pemanasan, ya toh. 1, 2, lari gitu. Dia ikut lari, terus dia masuk ke stasiun bawah tanah, dia naik kereta, KRL. Dia naik KRL, lalu dia 1 kilo sebelum garis finish, dia turun di sana, dia nungguin dulu. Yang lain kan jaraknya kurang lebih sekitar 2 jam mereka lari. Dia nunggu dulu, nanti waktu sudah 2 jaman, dia 1 kilo sebelum garis finish dia berlari kembali. Lalu kemudian dia juara. Dan pada akhirnya mahkotanya ditarik dari kehidupannya. Itu namanya juara curang, saudara. Juara tapi tanpa pertandingan yang adil dan benar. Saudaraku semuanya lebih dari pemenang, amin. Anda bertanding tidak? Kita bertanding tidak sebenarnya? Jangan-jangan kita ini ngaku menang, tetapi kita tidak menang atas dosa. Kita cuman, Yesus kan sudah menang, aku di dalam Yesus aja. Saya percaya Yesus sudah memenangkan pertandingan itu. Tetapi hari ini, mari kita lihat, ada pertandingan kita setiap hari yang seharusnya kita menangkan sama seperti Yesus. Yesus menang atas dosa. Buktinya, Ibrani 4 ayat 15, kita buka bersama-sama. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia apa? Telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu saudaraku, dia juga dicobai loh. Artinya apa? Yesus juga digoda. Saudaraku yang terkasih, waktu Yesus disalibkan, setan lewat orang bilang begini, "Hei Yesus, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu," katanya gitu. Yesus bisa turun dari salib nggak kira-kira saudara? Yesus punya kuasa tidak? Punya. Tapi dia jatuh nggak dari godaan itu? Kok tidak loh? Yesus tuh juga punya kelemahan sama seperti kita. Yesus tuh bukan kayak Superman yang Anda bayangkan, betul sekarang dia Tuhan, dia punya kuasa yang besar. Yesus jadi manusia, dia dipukul berdarah. Dia pernah diludahin, saudara. Apakah Yesus marah diludahin? Saya tanya, kalau Anda diludahin kira-kira gimana ya? Ribut apa berantem nih kita nih? Wah, berantem nih. Apalagi, wah harga diri nih urusannya. Yesus tuh dicobai loh dalam kelemahan. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Anda tahu siapa yang datang ke tempatnya Yesus setiap waktu? Maaf ya, pelacur datang. Datang saudara. Kira-kira sebagai seorang manusia, kita lihat tahulah ya. Cakep enggak lah, masih normal. Kalau ada pelacur datang ke rumah kita, kira-kira gimana? Kita yang kadang-kadang saudara tidak sadar bahwa sesungguhnya pertandingan kita tuh ada di dalam sini. Setan kuasanya sudah jatuh, tetapi ada dosa tinggal di dalam kita. Itulah namanya godaan, temptation, saudara. Setan nggak muncul sebagai pocong, amin. Kalau sebagai pocong, timpuk aja. Lagian lebih kenceng, saudara lah. Dia lompat, Anda lari, kok ngapain takut gitu loh. Sama pocong kok takut amat, kenapa gitu. Pocong kan lompat, kita di lantai 2. Belum lagi portal, dia nggak bisa lewat, saudara. Kita bisa, lompat-lompat bebas kita lari. Suster ngesot, nggak usah takut. Setan itu sekarang nggak begitu modelnya. Tapi setan muncul di dalam godaan, keinginan daging di dalam kita. Itulah sebenarnya pertandingan kita setiap hari. Lagi dimarahin, Anda pengen sabar atau pengen ngamuk balik. Ada barang hilang, Anda temukan, pengen dibalikin, apa disimpan atas nama rezeki, nggak jauh dari orang yang soleh. Ayo coba, godaan kita tuh datang setiap hari. Seringkali kita jatuh dalam dosa sambil mengaku sekaligus lebih dari pemenang. Yesus dicobain sama seperti kita dan Yesus sudah menang. Hendaknya kita sekarang menang sama seperti Yesus. Amin, saudaraku.
Itulah godaan kita setiap hari. Di dalam kita ada yang namanya temptation, dosa yang tinggal di dalam hidup kita. Saya bacakan Roma 7 ayat 17 sampai 19. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ini tuh sama kayak film, saudara. Di dalam setiap waktu, kita itu seperti punya malaikat di kuping satu, setan di kuping yang satunya. Anda setiap hari bergumul dengan itu. Dalam satu tubuh ada dua kehendak. Satunya keinginan roh, satunya kehendak untuk berbuat jahat. Semuanya dari kita, saya rasa ada seperti itu. Ya atau tidak ya saudara? Coba bilang sama saudara kiri kanannya. Kayaknya itu lu deh, gua orang suci. Gua nggak ada godaan, itu lu yang ada godaan. Gua mau orang suci, nggak pernah marah, sabar, murah hati dan lain sebagainya. Bukan begitu kan? Ada setan satu, ada malaikat satu kan? Selalu pertempuran kita. Mengapa demikian? Karena faktanya Alkitab berkata begini, karena kejatuhan manusia, karena dosa, ada yang namanya, kalau di Alkitab itu total depravity, kejatuhan manusia seutuhnya karena dosa. Artinya karena ada dosa, manusia itu tidak punya kemampuan memilih apa yang baik gitu loh. Manusia ini tidak punya lagi kemampuan memilih yang baik. Buktinya ya, kalau Anda punya anak-anak, Anda tidak ajarin untuk berbuat baik, dia pasti berbuat jahat. Karena defaultnya itu begitu. Anak-anak nih, ini yang baru punya anak siap-siap nih. Anak-anak itu nggak tahu kenapa, dari kecil itu udah bisa marah loh. Kalau nggak dikasih minum, dah coba aja. Dia ngamuk, nanti kalau dikasih, minta lagi. Disuruh ngomong terima kasih aja, kita ngajarin. Kalau tidak diajarin, dia akan jadi orang yang ceroboh. Tidak mau berkata terima kasih, ceroboh, lalu kasar ngomongnya. Bukankah itu harus diajarin? Makanya saudaraku, di dalam kekristenan, kedewasaan itu pertumbuhan harus diusahakan. Kalau kita tidak bertumbuh jadi dewasa, kok akan seperti anak-anak terus melakukan yang jahat. Itulah yang dibilang sama total depravity, kejatuhan manusia karena dosa. Nggak punya lagi kemampuan untuk berbuat yang baik. Anak saya lagi batuk nih saudara. Terus kemudian di sebuah tempat wisata, masih ada loh bunyi begini. Turirut, turirut. Aduh cilaka dah nih. Anak-anak lagi batuk, dengar begitu minta apa tidak? Yakin minta? Minta. Percaya saya deh, minta saudara. Kita yang harus ngajarin, itu nggak boleh loh. Kamu sakit. Loh karena memang anak-anak. Dia nggak punya kecerdasan atau kebijaksanaan untuk memilih apa yang baik dalam hidupnya. Padahal kehendak satu, sini jahat, sini baik. Mau pilih yang mana? Itulah karena dosa. Makanya hari-hari ini kita kalau baca berita jangan kaget. Kalau ada pendeta tiba-tiba yang kita baru baca misalnya ya belum lama itu ada hamba Tuhan di luar ternyata di rumah suka nggambarin istrinya. Tuh padahal orang terhormat. Lah kok bisa? Kok bisa ya? Bukankah seharusnya orang baik? Oh, setiap orang sama aja Bapak Ibu. Di dalam hidup kita ini ada kehendak baik, ada kehendak jahat. Itulah pertempuran kita setiap hari. Jadi jangan sampai Anda bilang, saya menang, tapi gagal terus. Kita jahat, tapi sekaligus bilang, Yesus, aku menang di dalam Yesus. Yesus sudah menang loh. Dan dia bilang begini, sama seperti aku, duduk di atas tahta Bapakku. Hendaknya kamu sekalian menang, sama seperti aku yang sudah menang. Mau saudaraku? Itu semestinya orang Kristen itu begitu. Itu ada godaan besar di dalam kita, yang terus harus kita lawan. Saya akan bahas hari ini. Apa aja godaannya supaya kita ini bisa mengira-ngira ya kelemahan kita ini setiap hari di dalam hal apa? Lalu doa saya, semoga setiap kita jadi pemenang di dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama, godaan manusia adalah the sin of pride. Kesombongan. Itu dosa pertama di dalam Alkitab ya. Katanya Lucifer yang jatuh di dalam dosa. Ini ada yang bagus nih di sini. Saya baru baca nih, baru tahu. Ini ngomongin soal Herodes di sini. Herodes harusnya ini Herodes Agripa zamannya.
Herodes Agung itu yang zaman bayi Yesus. Lalu kemudian yang membunuh Yohanes Pembaptis itu Yohanes Antipas seharusnya. Ini kalau nggak salah kisah Rasulnya harusnya Herodes. Anaknya gitu loh, Herodes siapa? Herodes Agripa. Herodes Agripa ini orang sombong. Kalau Anda baca di situ, Anda kelihatan tuh, semena-mena. Dia hancurin mereka, orang sombong tuh mengerikan, saudara. Kesombongan itu yang membuat, pernah tahu kisah Holocaust tahu ya? Ada satu ras di dunia ini yang merasa rasnya lebih tinggi daripada ras lain. Yang dipimpin oleh seorang namanya Hitler. Dia merasa semua orang lebih rendah dari dia. Dan akhirnya orang-orang lebih rendah ini dijadikan percobaan sama dia. Dan dia tidak bersalah menyiksa orang tersebut. Kok bisa ya? Sombong. Sombong ini mengerikan, saudara. Herodes ini mengerikan. Penyiksaannya mengerikan yang dialami murid-murid. Tapi kalau Anda baca di akhir Kisah Rasul, kalau nggak salah 13 atau apa itu kisahnya bagus. Herodes ini waktu ngomong, katanya ya, kata Alkitab, itu ketika dia berkhotbah, lalu kemudian ia ditampar malaikat, lalu mati dimakan cacing-cacing, katanya gitu. Jadi orang sombong tuh nasibnya begitu. Saya bilang kiri kanan jangan sombong. Kalau kamu sombong nanti kamu ditampar malaikat, dimakan cacing, kapok lah gue, gitu ya. Sombong tuh dosa istimewa loh, saudara. Kenapa? Alkitab berkata begitu. Sombong ini dosa dibenci Tuhan. Allah menentang orang yang congkak dan tinggi hati angkuh. Alkitab berkata secara khusus, kalau Anda punya dosa yang lain, Alkitab katakan semua orang berdosa dihukum sama-sama. Tapi khusus untuk sombong, Tuhan punya satu hari istimewa untuk menghukum khusus orang sombong. Ditulis di mana? Yesaya 2 ayat yang ke-12. Dibaca tuh. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk dosanya lain bareng-barengan, bro. Ada temennya. Orang congkak punya satu hari khusus. Dihancurkan, direndahkan sama Tuhan sendiri. Apa itu orang sombong? Orang sombong adalah orang yang menghargai dirinya berlebihan. Sekaligus dia merendahkan orang lain. Itulah namanya kesombongan. Kita suka memegahkan diri, lalu kemudian sambil kita merendahkan orang lain. Itulah yang namanya kesombongan. Istilah di psikologi ada punya istilah namanya NPD atau narsis. You know narsis? Orang narsis tahu? Ya, tandanya di mana-mana selfie. Oh enggak, itu mah ya masih boleh lah ya. Di kamar mandi selfie, di ini selfie, lihat kaca selfie. Ngapain sih orang ini selfie terus ya? Mau pamer apa mau apa saya juga nggak ngerti. Ya mungkin itu agak mendekati tapi belum jadilah. Narsis itu lebih parah. Narsis itu mencintai dirinya sendiri sekaligus merendahkan orang lain. Ada orang-orang yang sombongnya tuh begitu, saudara. Ini dosa yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya adalah dunia kita itu memang bekerja dengan cara demikian. Ada hierarkinya atau Anda kerja. Kalau bisa jadi orang top nomor 1. Di sini ada yang mau jadi nomor 2. Sementara Alkitab bilang, Anda harus jadi rendah hati. Murid-murid pernah jatuh dalam dosa ini dan berkata begini, siapakah yang paling besar di antara kita? Itu murid-murid Yesus loh. Lalu kemudian Yesus bilang gini, kalau engkau pengen jadi yang paling besar, jadilah pelayan bagi sesamamu. Anda mau jadi besar di dunia atau di sorga? Kalau Anda mau jadi di dunia, jadilah nomor 1. Kalau bisa, harus paling keren. Itulah dunia bekerja dengan cara demikian. Harus paling keren, harus paling bagus, dan seterusnya. Saudaraku, Anda nonton bioskop aja tiketnya kan ada 2 kan, satu yang murah, satu yang mahal kan. Anda beli yang mana? Lalu kenapa yang murah? Lah filmnya sama kok. Ngapain beli yang mahal? Lu kursinya enak bisa dijatuhkan sampai ke belakang. Lu nontonnya di atap apa di depan? Oh. Kalau nontonnya di depan ya berdiri aja gini. Ngapain sampai tiduran? Tetapi harus dikasih yang level mahal. Supaya apa? Supaya membanggakan gitu loh. Ada peminatnya untuk kesombongan-kesombongan ini, saudara. Ada peminatnya. Tuh lihat tuh orang sombong kalau jalan. Orang sombong tuh kalau bawa tas jalannya beda, saudara. Kalau kita bawa digenggam kena lantai, nggak apa-apa, mangga 250.000. Orang sombong digantung di depan. Coba deh dilihat. Untuk apa disenggol-senggolin orang gitu loh, biar mahal nih, mahal gitu. Kok ya bisa gitu loh ya saya. Orang sombong itu
Ya kayak gitulah, dia meninggikan diri. Itulah dunia cara kita bekerja. Semuanya di dunia ini. Tiket pesawat, bisnis, ekonomi. Anda naik yang mana? Harganya 3 kali lipat. Hah? Oh, private jet. Wah, lebih sombong lagi ya dia ya. Private jet. Orang foto-foto di mobilnya orang, Anda pernah lihat? Atau Anda pelaku? Di private jet foto-foto kan? Ya, padahal punyanya siapa? Oh, punyanya Raffi Ahmad, bukan punya kita juga. Ngapain gitu kita foto-foto? Tapi itulah namanya kesombongan, itu menarik. Rasanya enak sekali, saudara. Sesekali duduklah di tempat bisnis, Anda masuk nomor 1. Padahal duduknya di paling depan. Harusnya kan paling belakangan masuknya. Tapi duduk dulu orang bisnis dikasih orange juice, baru orang-orang miskin lewat di hadapan kita. Yang ekonomi di belakang, kita sambil minuman, nggak punya uang, gitu. Rasanya enak sekali loh di dalam sini nih. Menyombongkan sesuatu enak sekali loh. Asli. Itulah namanya kesombongan. Anda punya sesuatu untuk dibanggakan. Jangan kaget, dunia kita bekerja dengan begitu. Kalau Anda mau beli mobil, satu merek, levelnya banyak. Selalu ada yang versi murah, ada yang versi lebih mahal. Handphone, ya kayak gitu. Kalau Anda naik mobil satu, kita naik mobil lebih mahal, berdiri dikasih tempat gitu, rasanya kayak, aduh, seneng banget gitu loh. Ya, padahal menurut saya sebagai seorang suami naik mobil mahal itu enggak enak, saudara. Karena kalau kita naik mobil mahal, yang dibukain istri kita sama anak kita dipikir driver, enggak cocok kita. Mendingan naik mobil sendiri, kita dibukain sama satpam, yang biasa aja. Itu namanya sombong. Saudaraku yang terkasih, orang sombong itu seumpama berdiri di atas gunung. Dia lihat orang lain begitu kecil, tanpa sadar orang lain yang di bawah ngelihat dia juga kecil. Tidak ada artinya, itu namanya sombong. Godaan yang pertama yang besar di dalam hidup kita, namanya kesombongan, the sin of pride. Punyakah kita akan dosa itu? Kita cek ya setelah ini. Yang kedua, dosa yang berikutnya, temptation berikutnya namanya adalah cinta uang, akar daripada segala kejahatan. Alkitab berkata, cinta uang itu perilaku kita yang kita itu terus untuk menilai segala sesuatu, dasarnya itu uang. Dasarnya uang pokoknya. Gampangannya gini, Anda ketemu sama orang yang dikit-dikit melakukan apa saja, wani piro. Anda punya teman begitu? Yang kalau disuruh nemenin, wani piro. Dapat apa saya gitu loh. Itu orang punya cinta uang tuh gitu. Takarannya adalah duit. Disuruh pelayanan, ya toh, mintanya dapat apa? Ada makan siang enggak gitu. Loh ini tuh pelayanan loh saudara. Kalau pelayanan juga diukur dengan uang, repot. Kami ini sebagai pelayan Tuhan tuh dapat PK nggak di sini? Saya tanya langsung ya. Ada ya? Besar apa kecil? Nah, ya. Pakai latihan nggak? Kalau latihan dapat PK juga nggak? Enggak ya, di tempat saya dapat loh. Mau pindah nggak? Godaan. Loh, karena susah bro. Kami ini orang-orang yang menjadwal di gereja kami. Dan bulan lalu atau bulan sebelumnya itu kacau. Karena tempat kami, orang-orangnya tiba-tiba hire orang lain. Dengan harga yang lebih mahal. Kalau pelayanan, kamu takar dengan uang, repot. Asli repot. Semuanya repot. Kalau pernikahanmu, kamu kasih harga dengan uang, repot. Saudaraku yang terkasih, kalau Anda sudah menikah, menyiapkan suamimu makan dan minum di pagi hari itu pelayanan, jangan wani piro. Jangan bilang, loh kan saya sudah menyiapkan kamu makanan, kamu juga harus menyiapkan saya dong. Suami yang kerja mencari nafkah bagi keluargamu, itu pelayanan dan kewajiban, bukan lagi wani piro loh. Jadi kalau di rumah, istrimu sudah tidur, ya sudah itu kewajibanmu kok, nggak apa-apa. Yang bagus dua-duanya melakukan pelayanan, itu yang ideal. Tetapi kalau semua diukur wani piro, kacau loh saudaraku. Benar nggak? Coba dipikir-pikir deh. Kau di rumah tangga, pelayanan apa kewajiban? Atau wani piro? Pelayananmu di gereja, kalau wani piro repot loh semuanya. Kacau. Ada orang-orang melakukan segala sesuatu wani piro. Sebuah fakta mengejutkan, semua gereja, ya kita ngomongin gereja sendiri aja, gereja Bethel Indonesia, itu semua ibadah di tengah minggu, itu rata-rata sepi, cuma 10-20% yang komitmen. Makanya sampai sekarang, semua kita di gereja, dikasih saran nih gereja Bethel Indonesia, kalau bikin ibadah tengah minggu, Pak Gembala semuanya, tolong disediakan di bawah, disediakan makan malam. Itu jemaat baru mau datang.
Karena kalau nggak dikasih makan malam nggak mau datang. Katanya gereja dapat apa? Loh gimana gereja kok dapat apa loh? Mau ibadah kok dapat apa? Mengerikan loh saudaraku. Di hati kita ada sesuatu yang mengintai namanya cinta uang. Mengukur segala sesuatu yang kau perbuat dengan uang. Kalau suara saya bagus, ya tolong dikasih PK-nya lebih banyak. Kalau suara saya pas-pasan, ya tolong dikasih PK sedikit, nggak apa-apa. Ya kalau saya digituin sih saya setuju. Tapi kalau salah saya potong PK ya. Gitu. Jadi nanti pada akhirnya ini malah mereka yang bayar kami. Salahnya banyak soalnya gitu. Karena rugi loh, kok bisa ya dihitung-hitung. Bukankah kita melakukan untuk pelayanan? Bukankah kita ibadah untuk menyenangkan Tuhan? Amin. Kenapa engkau bahkan di hadapan Tuhan wani piro? Saudaraku, kalau engkau tetap ibadah dan tidak disembuhkan dari sakitmu, masihkah engkau mau setia kepada Tuhan? Kalau engkau ibadah sekian lama, melayani bahkan, dan Tuhan tetap membuat rezeki keluargamu sama, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Coba tolong dipertanyakan. Jangan-jangan di hati kita ini punya namanya cinta uang. Segala sesuatu kita takar berdasarkan uang. Godaan yang kedua. Godaan yang ketiga namanya adalah nafsu rendah atau lust. Ini sama yang seperti dilakukan Esau itu loh. Karena nafsu rendah, Esau menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup yang kemerah-merahan itu, gitu ya, kata Alkitab. Nafsu rendah. Nafsu rendah itu keinginan daging. Ya, ini nggak ngomongin cuma soal nafsu yang last soal seksual, tidak. Memang itu salah satunya. Ada orang yang nafsu seksualnya nggak bisa dipuaskan. Sulit, saudara. Dan ini pun repot kalau ketemu yang begitu. Tapi nafsu rendah juga bicara soal makanan. Orang yang rakus, itu satu dosa khusus di dalam Alkitab, namanya rakus, saudara. Jadi orang yang makannya berlebihan. Bukan berdasarkan kecukupan, tapi pokoknya makan aja terus. Ya, makan, dikit-dikit makan, stres makan, kerja makan, bangun tidur makan, lagi ngumpul-ngumpul makan, wong komsel aja makan kok. Loh, semuanya pokoknya makan gitu. Itu pun nafsu loh, rakus namanya. Itu pun dosa, godaan, saudara. Dan juga nafsu rendah ini ngomongin orang yang gampang marah. Saudara tahu pernah punya teman begini? Yang dikit-dikit kalau dia nggak ngomong 15.000 kata per hari kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau dikit-dikit nggak ngamuk kayaknya kurang gitu loh. Pokoknya tiap datang ada aja yang diamuk. Wih itu kok AC-nya kurang dingin, TV-nya kurang jelas, speaker kurang jelas, ini rada fales, itu karpet kotor, kursi kurang teratur. Semuanya dibahas dengan hal yang agak aneh, saudara. Itu nafsu rendah loh, namanya amarah. Marah yang terlalu gampang. Alkitab bilang kalau engkau tinggal sama orang yang gampang marah, lebih baik kamu tinggal di atap aja, kata. Karena kalau punya istri gitu repot, saudara. Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dimarahin. Ya, ini namanya nafsu rendah. Di Alkitab banyak sekali contoh begini. Abraham adalah salah satu contohnya. Abraham adalah orang yang mendapat janji Tuhan. Tapi pada suatu saat ketika dia kurang percaya, imannya mundur sedikit, ditawarin seorang wanita, yaitu budaknya sendiri. Tahu Abraham jawab apa? Gas dong! Dapat cewek ya mau, laki dikasih gitu masa nggak mau. Padahal saudara, nggak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, anaknya yang sah lahir loh. Tapi sayangnya si om satu ini, bapak orang beriman, tapi bisa jatuh di dalam nafsu rendah. Sampai sekarang kita berantem terus tuh. Yang di sono itu, di Timur Tengah. Satu turunan garis sah, satunya garis yang dianggap sah oleh mereka. Jadi berantem aja terus sampai sekarang. Padahal dulu kalau Abraham nahan sedikit, mungkin dunia ini agak sedikit tenang, saudara. Nggak ada pertengkaran-pertengkaran di sana. Tapi karena nafsu rendah, ya itulah yang terjadi. Tampaknya Abraham ini bapak orang beriman, tapi si imannya agak lemah, saudara. Nafsunya kurang dijaga sedikit. Lalu ada lagi Daud. Daud raja paling hebat, menang perang setiap saat, tapi lihat cewek mandi, imannya goyah. Ya, jangan suka lihat cewek mandi kecuali istrinya sendiri, ya men. Nggak boleh dilakukan. Jaga mata, jaga hati. Itulah sumber kedamaian buat kita. Daud mengalaminya. Ada contoh banyak nggak? Ada. Salomo, orang paling berhikmat. Istri sama selirnya 1000. Jatuh dalam penyembahan berhala. Siapa lagi? Sebutlah. Samson. Si Samson ini orang yang apa? Orang paling ganteng di sepanjang sejarah Alkitab pada masanya. Semua cewek mau sama dia.
Tapi dia milih cewek dari bangsa lain, saudara. Apa nggak kurang aneh lagi orang ini? Lalu kemudian yang jatuh dalam dosa kerakusan, namanya Raja Eglon. Saya yakin sebagian besar tidak pernah dengar raja ini dalam Alkitab, baca Alkitab, amin. Pernah dengar Raja Eglon? Di sini ada yang belum pernah dengar Raja Eglon? Saya sudah ngomong 3 kali loh. Kalau Anda tidak dengar, sekali lagi coba nanti cek ya. Di sini ada yang pernah dengar Raja Eglon? Ada. Kapan? Hari ini barusan. Paling nggak dengar, sehat masih ada. Itu raja yang dosanya kerakusan. Rakus, makan terus. Yang bunuh Raja Daud, pedangnya Daud dimasukin ke perutnya nggak bisa dicabut, saudara. Jadi saking lemaknya ini tebel nih. Jadi kalau Anda yang jualan sate ini, yang paling wangi ini yang gini nih malah. Ditusuk nggak bisa keluar lagi. Saking tebelnya lemaknya itu. Itu pun dosa loh. Saudaraku jangan pikir ya, dosa nafsu itu cuma soal urusan seksual. Tidak. Jaga nafsu makanmu itu loh. Di dalam ilmu kami, orang-orang yang belajar ilmu di Alkitab konseling, kami itu diajarin. Salah satu pelampiasannya orang stres, Pak, itu di gereja adalah makan. Coba lihat. Coba dia direnungkan sendiri ya. Itu nafsu rendah loh. Rakus. Udah tahu sakit, tapi tetap terus makan terus. Bahaya. Lalu kemudian yang keempat. Jadi yang pertama tadi coba kesombongan, masih ingat. Yang kedua, cinta uang. Coba cek ya. Yang ketiga, nafsu rendah. Lust. Oke, yang keempat namanya adalah dusta. Ada orang yang mulutnya dalam bahasa kami namanya mencela-mencele. You know mencela-mencele? Mencela-mencele itu kalau ngomong nggak pernah tepat. Ya, makan gorengan 5 ngaku. Nah, ini ngaku 4 loh, lumayan nih, masih agak jujur. Yang belakang ngaku 2, bro. Lebih jahat lagi nih dosanya nih. Makan 5 ya, ngaku 5 gitu loh. Kok sulit ya? Kira-kira untuk ngomong sesuatu yang jujur kok sulit loh. Di dunia pelayanan kami nih, dari tadi pagi keyboardisku telat, ditanyain loh. Bro, 6:30 kami ibadah, 6:30, persiapan ibadah 6:30. Jam 7 dia belum datang, 7:04 saya udah WhatsApp. Sebentar bro, OTW. Padahal baru mandi, saya yakin di rumah. Itu orang-orang kita tuh sering gitu tuh. Di rumah masih mandi ngomongnya OTW, ojo takon, wae, rasa takon lah, pokoknya sampai. Saudaraku, kenapa sih untuk hal gitu aja bohong gitu loh maksudnya? Kenapa sih nggak bilang aja, maaf ya saya terlambat, bangun kesiangan, saya telat, saya minta maaf, saya salah. Lo selesai lo. Tapi ada orang yang mulutnya perbuatannya dusta kan? Apapun. Itu kalau orang ketemu dusta repot, saudara. Dia akan dusta terus kiri kanan. Dia akan bikin acara sendiri, ngakunya pergi kemana, kerja, dia tapi melakukan hal yang lain. Karena dusta ada di dalam kehidupannya. Godaan orang yang keempat namanya dusta. Yang kelima disebut oleh Alkitab namanya pahit hati atau amarah yang tidak padam atau menjadi tawar. Kalau hati sudah menjadi tawar, saudara, pahit hati. Anda marah bisa, tapi dendam itu urusan yang lain. Alkitab ajarin kita mengampuni, bukan? Tapi kenapa engkau menyimpan dendam? Alkitab ngajarin kita pelayanan, betul, mengasihi, yes. Tapi kenapa engkau jadi tawar hati? Karena pahit hati ada di dalam kehidupanmu. Kalau pahit hati ada di dalam kehidupanmu, repot, saudara. Semua pelayanan akan kacau. Semua kehidupan juga akan kacau. Itu godaan. Jangan sampai kita pahit hati. Yang keenam, namanya invai atau iri hati. Kita jadi susah bersyukur dan lain sebagainya. Mensyukuri orang lain lebih daripada apa yang dia miliki. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Ya, keluarga tetangga selalu lebih kuning. Emang gitu ya? Rumput tetangga lebih hijau, keluarga tetangga lebih kuning. Artinya apa? Saya nggak ngerti. Gitu. Tapi itu menjadi masalah. Ya, itu menjadi masalah besar. Ya, kalau tetangga kita beli TV ya sudahlah, nggak apa-apa. Beli mobil baru ya sudah, bersyukur aja yang kita miliki. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, godaannya namanya adalah mager. Tahu artinya mager? Males. Males itu dosa loh. Asli, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, ini godaan besar. Kita ini hobinya katanya atas nama pelayanan, kita ini jadi malas. Seharusnya tidak demikian. Tuhan ingin kita punya hidup yang sehat, amin. Tetapi kita yang kadang malas olahraga. Setuju? Kita yang hobinya mager di rumah. Disuruh pelayanan mager, disuruh olahraga mager. Tuhan pengen kita sehat, Tuhan pengen kita sukses. Tuhan pengen memberkati kita. Kitanya yang mager. Disuruh buat ini males, Pak, belum kena. Disuruh ini nggak bisa, Pak. Latihan dong, nggak bisa, susah waktunya, dan seterusnya. Itu pun adalah godaan di dalam kehidupan kita. Jadi tolong setelah ini yang merasa agak sedikit
kurang sehat, ya saya nggak bilang mungkin bentuk tertentu, tolonglah olahraga. Tuhan pengen Anda umur panjang, bisa pelayanan, bisa sayang keluarga hidup sampai anak-anak besar. Tolonglah jaga badannya. Ya, yang di belakang tuh kayaknya diem-diem aja tuh ngangguk tuh di belakang sendiri tuh. Katanya pulang kerja jam 10, habis itu kalau nggak makan nggak bisa tidur Pak. Pura-pura nggak dengar lagi yang belakang itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tuhan mengampuni di dalam nama Yesus. Saudaraku, itu dosa, ya, godaannya. 1 menit renungkan. Saya sebutkan, kalau saudara punya, kita selesaikan hari ini secara jantan di dalam nama Yesus. Oke, yang satu namanya kesombongan. Kalau yang punya saudara, nanti kita cari solusinya. Yang kedua, apa? Cinta uang. Yang ketiga, nafsu rendah. Yang keempat, dusta. Yang kelima, pahit hati. Yang keenam, iri hati. Yang ketujuh, mager. Coba cek ya 1 menit. Kira-kira godaan paling besar di antara kamu yang mana? Karena kalau kita tidak ngaku, saudara, kita tidak selesai dosanya. Kalau Anda tidak tahu, tidak selesai dosa kita. Kita akan terus jatuh di dalam dosa. Ada orang-orang tanpa sadar menyombongkan diri kok dengan apa yang dia punya. Pengen tahu pendeta-pendeta menyombongkan diri? Tunggu aja waktu rapat BPD atau rapat semuanya itu loh. Coba lihat, saudaraku. Pendeta-pendeta besar, mobilnya harus bagus. Parkirnya di depan tempat itu. Kalau hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil seperti kami, parkirnya di pojok belakang karena mobilnya biasa. Ya, kesombongan itu menarik sekali. Memang enak. Dosamu yang mana? Kalau Anda gini enggak selesai. Tetapi kalau kita mau menang seperti Yesus, Yesus ingat ya, Yesus juga dicobai. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, Anda bagaimana? Anda mau jadi lebih dari pemenang, amin? Coba selesaikan hari ini di dalam nama Yesus. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke, yang pertama kita buka firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Nanti aku nyanyi ya, boleh nggak ya? Lagunya surprise. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Oke. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau Anda pengen bebas dari dosa, yang pertama, ngaku, saudara. Ngaku dosa, itu sampai sekarang di gereja Protestan dan lain sebagainya, masih jadi satu bagian dalam liturgi. Setiap ibadah. Gereja Katolik punya tempat khusus untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena kalau tidak ngaku, maka dosamu saya percaya akan kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Karena Anda tidak ngaku. Dosa, gimana caranya bisa selesai dengan dosa? Godaan-godaan itu. Ngaku. Kalau Anda punya nafsu rendah, tolong ngaku, saudara. Saya tahu godaan kita sebagai manusia itu punya hal-hal seperti ini. Ada orang godaannya sombong, cinta uang. Ada orang godaannya nafsu, ada orang iri hati, iri terus. Dari mulutnya ngomongnya iri terus. Dia kan bisa sukses, kan anaknya orang kaya, dia kan sukses, enak kerjaannya, kan dia juga enak. Saya kan enggak, kan gitu terus aja ngomongnya. Saudara, kalau engkau pengen sembuh, tolong ngaku dosa. Di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan yang sudah disumpah untuk tidak membocorin alias jadi ember buat cerita saudara. Jadi kalau Anda pengen ngaku dosa, tolonglah dulu di belakang Pak Hari, Ibu dan semua tim di sana, hamba Tuhan di sini, cerita saudara, ngakulah dosamu. Kalau tidak, kok enggak sembuh dosanya. Percaya saya deh, harus ngaku. Saya ceritain ya, cerita gampang nih, karena saya baru ketemu orangnya belum lama, jadi saya ingat ceritanya. Ya, bulan lalu tuh saya ketemu orang ini tuh ceritanya simple banget, tapi membuka pengertian saya akan dosa ini gitu. Kegampangan, sebenarnya kalau engkau pengen sembuh, ngaku aja. Jadi saya ketemu opa-oma, yang dimana itu minta didoakan karena sakit, gitu. Karena sakit dia minta didoakan. Lalu kemudian sakitnya itu simple, penyakit orang tua lah, 60 tahun ke atas, diabetes, kolesterol tinggi, fatty liver, gitu-gitu loh. Nah, sementara beberapa bulan itu mereka tuh sudah punya program. Jadi si suami ini makannya dijaga, dibeliin, maaf loh, ada catering sehat tahu ya, yang sekali catering sehat hampir 50.000 itu, dibeliin.
Makanya udah saya takar, Pak. Pagi saya ajak jalan-jalan, jogging. Nggak maraton loh ya, jogging, diajak jogging. Lalu kemudian obat-obatan, diperiksain dokter. Lalu kemudian berapa bulan, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakit ngedrop, minta didoain. Saya kurang apa, kami kurang apa gitu loh. Kurang apa, kok bisa nggak sembuh-sembuh Pak? Tolong doakan semoga Tuhan jaga kesehatan. Ngobrol-ngobrol sambil makan, habis ibadah, santai-santai. Tiba-tiba si suaminya ini ngaku, si Opa Pak. Si Opa ini bilang gini, Ma, jangan marah ya. Saya mau ngaku, maaf. Sebenarnya itu sejak saya perawatan itu, makan pagi kan diatur. Kalau malam tuh aku suka lapar. Terus kalau mama tidur, aku tuh ngemil beng-beng. Tahu beng-beng tahu ya? Jadi setiap malam saudaraku. Jadi si Opa ini kenapa nggak sembuh? Karena tiap malam ngemil beng-beng. Jadi kalau istrinya tidur, dia lapar kan, kayak udah sehat kan, ngemil di lacinya, beng-beng. Dia ngaku, hari itu terjadi pemulihan besar di keluarganya, saudaraku. Sejak hari itu enggak boleh lagi ada yang namanya beng-beng di rumahnya. Bukan karena nggak enak loh ya, nanti kalau direkam jangan sampai saya dikira penistaan merek. Enggak, bukan karena, tapi enggak boleh dong. Lagi jaga makan, lapar malamnya makan gitu. Mulai hari itu, baru jadi sehat loh. Kalau enggak ngaku, saudara. Ingat ya, dosa yang tidak diakui akan Anda lakukan di tempat yang tersembunyi. Yang ngerti tolong katakan, amin. Kalau enggak, kok dosa terus. Dosa terus, saudara. Selingkuh tuh enggak ada yang di tempat umum, enggak ada. Semuanya sembunyi-sembunyi lah pasti. Tapi kalau engkau enggak ngaku, terus dilakukan. Dosa itu harus diakui, amin. Kalau engkau salah, ngakulah dosa di hadapan Tuhan. Kalau bisa di hadapan hamba Tuhan, supaya menolong Anda, supaya tidak melakukannya lagi. Kalau puji Tuhan, sama seperti kami, saya punya kebiasaan. Saya, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, kalau lagi ada godaan, saya ngomong. Saya nyanyi belum lama di mall. Ada satu cewek ngikutin saya, saudara. Instagram, di chat, apa. Mau apa? Kalau sini mampir dong. Loh, saya kan di Instagram udah jelas loh, fotoku tuh keluarga semua loh itu. Keluarga, pelayan gini. Paling gampang gimana? Ngaku sama istri, yang sini, lihatin nih cewek. Gitu loh. Karena kalau saya enggak ngaku sama dia, saya punya peluang. Apalagi kalau yang godain cakep. Loh iya dong, kalau yang godain jelek mah kita hamba Tuhan juga tahu, enggak usah pakai tanya Roh Kudus, enggak tergoda kita. Kalau yang godain cakep, kita tuh ngomong gitu loh. Yang ini gawat nih gini. Ya sudah enggak apa-apa, dia chat, yang penting kamu balesnya jangan sampai merespon, gitu loh. Yang pertama saya ngaku siapa? Istriku juga begitu. Istri saya kalau lagi ada yang godain, saya kelihatan tua ya Pak ya. Istri saya kayak anak SMA loh asli. Dia digodain sama om, dikira masih anak SMA. Dia nggak tahu udah punya anak. Dia bilang sama saya, yang gitu loh. Dia gini. Loh, gitu. Harus ngaku saudara. Kalau enggak ngaku enggak selesai. Akan terus dilakukan di tempat yang tersembunyi. Di rumah saya naruh handphone di mana aja saya enggak masalah. Istri saya juga enggak masalah. Karena kita tidak ada yang disembunyikan. Kita akui sehingga terjadi kerukunan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Anda pengen diberkati Tuhan, menang, amin. Ngaku. Habis ini konseling banyak ya Pak, maaf ya Pak. Mulai ruang konseling dibuka 1 ditambah 1, ada jam-jamnya. Oke, 1 jam nanti sesuai dengan harga ditentukan oleh Pak Gembala. Yang pertama, ngaku dosa. Yang terakhir, Yang terakhir, namanya adalah menyangkal diri. Itu adalah seni daripada kehidupan orang Kristen. Namanya menyangkal diri. Tidak ada satu orang pun di dunia sebagai orang Kristen, engkau bisa mengikut Yesus tanpa menyangkal diri. Tolong katakan amin dalam hal ini. Karena faktanya demikian, saudara. Gereja diisi oleh orang-orang mengerikan. Asli, ngeri, saudara. Satu orang bisa jahatnya setengah mati di luaran. Bisnisnya bisa kotor, korupsi bisa di mana-mana. Orang Kristen termasuk di dalamnya. Termasuk. Kalau Anda tidak bisa menyangkal diri, jangan pernah berkata, aku lebih dari pemenang, aku mengikuti Yesus. Tidak bisa. Anda harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya, Anda harus menolak atau berkata tidak untuk hal-hal yang Anda sukai dan Anda bisa lakukan. Untuk hal yang Anda sukai, tetapi itu jahat, tolong dihindari, jangan dilakukan. Yang kedua, hal-hal yang bisa Anda lakukan. Jangan bilang begini contohnya, Pak, saya lagi puasa 3 hari. Loh, ada apa? Oh, enggak punya uang. Itu bukan puasa, tapi terpaksa. Puasa itu artinya engkau bisa makan, bisa beli makan.
Tapi karena Anda tahu enggak sehat buat saya. Tadi kami ini makan, ditonton sama Pak Gembala. Karena Pak Gembala lagi diet, makannya jam 12. Saudara, jadi dia nontonin kami, puji Tuhan enggak tuh? Itu menyangkal diri namanya. Bisa makan enggak? Ya bisa kalau mau, wong ada makanan. Tapi memilih untuk tidak makan. Kenapa? Lagi diet, saya mau sehat. Itu namanya menyangkal diri. Tolong saudaraku, kekristenan kita tidak bisa dijauhkan dari yang namanya menyangkal diri. Yesus kan pernah bilang dengan jelas toh, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin. Engkau belajarlah sangkal diri. Yang tahu mulai tidak sehat, sangkal makanan. Yang tahu saudaraku, nafsu rendahnya seksual pornografi, tolong semuanya uninstall, di-blok. Yang ngeblok jangan diri sendiri. Yang ngeblok siapa? Orang lain. Dibantu tuh loh. Ngakunya sama siapa? Kalau saya kesusahan, saya istri ngaku sama saya, gampang loh kayak gitu. Lebih enak saudara. Tapi kalau tidak ngaku, tidak sangkal diri, engkau akan terus berdosa tanpa ada yang tahu. Suatu saat jawabannya, ketika engkau ketemu Tuhan, semuanya dibukakan kitab kehidupan. Dan jangan sampai engkau ditolak. Kita harus menang sama seperti Yesus yang sudah menang. Saudara mau jadi lebih dari pemenang, amin? Godaannya apa? Pak, godaannya apa? Boleh tahu nggak, Pak? Godaannya menyangkal diri saya. Susu gimana godaannya menyangkal diri? Ya godaannya saya enggak tahu, tapi kalau ada yang mau cerita, boleh lah ya. Saya bantu, Pak. Kalau ada yang mau cerita, saya ya 10 menit masih bisa lah nanti setelah ibadah. Tapi tolong ngaku ya. Kalau enggak ngaku, kita enggak tahu lah hamba Tuhan. Kami bukan orang-orang sakti yang model, kamu jatuh dalam dosa, dosamu gini, enggak. Kami orang-orang yang akan menolong Anda kalau Anda jatuh dalam dosa. Izinkan kami membantu, supaya setiap Anda dimenangkan. Di dalam nama Yesus, hidup suci benar menyenangkan Tuhan. Amin. Sebelum kita doa, saya mau nyanyi dulu. Kalau bagus nanti persembahan ya. Nggak usah. Sambil merenungkan saudara, sambil cek hati kita masing-masing. Tolong doa saya, semoga setiap kita hari ini clear. Clear, jangan sampai nyimpen dosa. Akui, sama siapapun akui. Lalu sangkal itu, semakin hari, kau akan mulai menyenangkan Tuhan dalam kehidupanmu. Menang seperti Yesus sudah menang. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama nyanyi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bersuka sepanjang waktu. Ya Tuhan,
menyenangkan Tuhan seutuhnya. Berdoa pada saat ini ya Tuhan, bentuk setiap hati kami supaya serupa dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami yang menodai kasih karunia Tuhan dengan setiap dosa tersembunyi yang kami lakukan. Seolah-olah kami sudah menang, sementara kami masih jatuh di dalam dosa. Kami jatuh di dalam penindasan yang sesungguhnya. Karena tanpa terlihat sesungguhnya kami bersalah, kami berdosa, dan kami terus menikmatinya. Seolah-olah tidak ada yang tahu. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kiranya firman menegur setiap kami. Dan mau membantu kami supaya mengubahkan hidup kami kembali suci seperti kehendak Tuhan. Kami mau ngaku di hadapan Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk ngaku di hadapan orang yang kami percaya. Supaya kami tidak lagi melakukan dosa-dosa ini ya Tuhan. Kami rindu jadi pemenang yang sesungguhnya. Karena kami sudah bertanding lawan setiap godaan-godaan. Dan kami menang atasnya. Kami memilih untuk hidup suci. Kami menyangkal diri demi menyenangkan Tuhan. Kiranya setelah hari ini tidak ada lagi alasan supaya kami boleh melakukan dosa. Dosa adalah tetap dosa di hadapan Tuhan. Besar kecil adalah sebuah kesalahan. Besar kecil tetap dosa kami lakukan. Buat kami terus mengerti dan punya kemampuan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan, bantu setiap kami. Dan kiranya gereja di tempat ini boleh menjadi komunitas yang baik, yang jujur, yang tidak menghakimi, tetapi justru mengasihi, menolong. Kalau ada yang susah, ditolong supaya boleh bangkit kembali. Kami saling membantu untuk melepaskan, bukan sekedar menghakimi dan menyalahkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami supaya gereja jadi komunitas yang baik. Semua di tempat ini mengalami kasih karunia Tuhan. Hati yang kotor dikikis semakin hari semakin serupa. Sama seperti Yesus yang sudah dicobai dan telah menang. Kami mau mengikut Engkau menjadi teladan kami yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami hidupi di dalam nama Yesus. Haleluya, kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyapa, barangkali ada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh mengangkat tangan. Oh, ada di belakang. Dipersilakan pada para pelayan Tuhan untuk menyambut. Kami rindu mengundang Bapak, Ibu, Saudara, jika belum ada gereja tetap, boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan, dipersilakan pada Pak Gembala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan persembahan kita. Seperti tadi dikotbahkan, tidak cinta akan uang. Dan tadi juga firman yang luar biasa, keterbukaan awal dari pemulihan. Mari kita berdoa, yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Kami tahu semua berkat datangnya daripada Tuhan. Kesehatan yang baik,
ekonomi yang baik, keluarga yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan menabur untuk kekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar setiap benih yang ditaburkan ini akan dikembalikan kami berlipat kali ganda. Dan Tuhan sudah berjanji akan menghadiri segala belalang pelahap, segala pengeluaran yang tidak perlu yang harus kami keluarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kalau kami dipercayakan dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan lagi jauh lebih besar lagi. Terima kasih Yesus, kami siap menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian nanti bisa melalui QRIS atau amplop yang disediakan dan nanti bisa dimasukkan dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan kepada multimedia. Welcome to GBI GNR Alamanda. Ibadah raya akan diadakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi. Setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Guys, ibadah anak muda yuk. Yuk, boleh. Emang ibadahnya kapan? Ibadahnya diadakan setiap hari Minggu 12:30 di gereja. Oh, jangan lupa join ya. Hayo, oma-oma, opa-opa, kita semua berkumpul dalam ibadah umas atau usia emas yang akan diadakan di gereja setiap Rabu jam 10 pagi. Kok. Tahu Kul nggak? Kul, tahu dong. Kul Community of Love adalah komunitas sel di mana tempat kita bertumbuh dan memenangkan jiwa. Kul diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Saat teduh untuk anak muda setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan setiap Sabtu ada doa bersama jam 6 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, penyerahan anak, baptisan air, Serta ingin mendapatkan kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi para pelayan jemaat. Yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, yuk cek YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa like, follow, share, dan subscribe sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1, dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita diberkati pagi siang hari ini. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Ya, semua berjanji dan semua siap untuk jadi pemenang atas setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Alvin yang boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Bapak beserta keluarga. Jemaat terkasih, diakonia di tempat ini masih memiliki paket sembako 11 paket bagi jemaat, oma, opa, saudara yang memerlukan. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi pelayan jemaat atau saya atau mungkin dengan Ibu Levi untuk mengambil. Ya, sekali lagi kami himbau untuk mereka yang memerlukan, jangan sungkan-sungkan untuk menemui pelayan jemaat untuk mengambil paket sembako tersebut. Kami rindu untuk memberkati jemaat semua di tempat ini. Silahkan. Dan untuk tanggal 17 itu bertepatan dengan hari Minggu, hari ibadah kita. Kalau boleh disarankan dress code-nya merah putih, tanda kita sudah merdeka. Amin. Dan Bapak Gembala tadi menyampaikan bukan kompetisi, tapi kita akan apresiasi bagi jemaat dengan dress code terbaik
akan ada rewardnya, ada apresiasi khusus. Yuk, mari kita sama-sama merayakan hari kemerdekaan dan kita tentunya boleh ekspresikan dalam bentuk dress code kita merah putih. Puji nama Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan masuk dalam doa syafaat. Boleh saya undang jemaat untuk bangkit berdiri? Ya raya sikiri ya rada dada ya sikiri ya rada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan hidup kami boleh dipulihkan Bapa. Oh Bapa, kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh mengajar kami Tuhan untuk hidup kami lebih baik lagi, semakin serupa dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Nyatakanlah lebih kuasa-Mu lagi dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, perlengkapi kami Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami Bapa, untuk kami boleh menang dalam setiap temptation dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami surrender sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, saat Tuhan Yesus sudah menetapkan kami sebagai pemenang, kami akan berjuang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang dari Tuhan yang membuat kami mampu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu, anak-Mu Pastor Alvin Tuhan, yang boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan turun atasnya lebih lagi. Lindungi dia Tuhan, jagai dia, bahkan anak istrinya Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur, pakai dia lebih lagi dahsyat Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan pakai Bapa di marketplace dimanapun Tuhan pelayanannya, Tuhan yang memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami boleh menaikkan puji-pujian Tuhan sebagai tanda iman kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami Tuhan bawa pagi hari ini di hadapan-Mu, ucapan syukur kami, bahkan doa-doa pergumulan, bahkan setiap tekanan kehidupan kami sudah menang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi siang hari ini Tuhan. Worship leader, imam musik Tuhan, pembicara kami Tuhan, anak menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan semua kami yang ambil bagian di dalamnya. Kami percaya Tuhan, Kau yang dahsyat luar biasa bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, satu tujuan kami, menyenangkan hati Bapa dan Raja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Kami memberkati tempat tinggal kami. Shalom Gading Nias, diberkati Gading Nias, diberkati Kelapa Gading, diberkati Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam rencana-Mu, bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin di bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke jajaran aparat pemerintahan yang paling rendah Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat yang mengurapi mereka. Bangsa kami menang, bangsa kami pulih, bangsa kami Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengangkat tangan kami untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan. Ada damai-Mu, ada kasih-Mu Tuhan di bangsa-bangsa. Bahkan setiap mereka yang saat ini Tuhan mengalami konflik Tuhan, ada kasih Yesus Tuhan yang mendamaikan setiap bangsa-bangsa. Juga kami memberkati Israel, umat pilihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai-Mu Tuhan di sana. Yesus Tuhan yang berkuasa Tuhan, yang mereka tunggu-tunggu. Biarlah mata mereka dicelikkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai gereja-gereja, Tuhan pakai Tuhan siapapun Tuhan untuk boleh memberkati bangsa-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa bagi tempat tinggal kami boleh bertumbuh Tuhan. GBI Gatot Subroto Tuhan, Kau memberkati pemimpin rohani kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, pewahyuan, hikmat yang dari Tuhan turun atasnya Tuhan, dan juga gembala rayon kami Tuhan Pak Kiki. Kau yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bawa mereka Tuhan untuk boleh Tuhan mengajar kami menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami beserta Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan, bahkan wibawa ilahi Tuhan ada bersama mereka untuk menggembalakan setiap kami di sini Tuhan, menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Kristus. Kami bergandengan tangan Tuhan, unity
meniti bersama Bapak Gembala, setiap pelayan jemaat-Mu, bahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menggenapi visi misi-Mu atas gereja ini, bahwa di tempat ini ada Kristus, bahwa di tempat ini ada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan boleh memberkati Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai, lindungi, jagai keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, bahkan ketiga anaknya ada dalam perlindungan-Mu, keluarga besarnya, usahanya Tuhan, bahkan pelayanan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, siang hari ini kami percaya Tuhan, kami pulang Tuhan dengan pengurapan yang baru, double grace selama bulan Agustus kami terima. Kami merdeka, kami menang, kami kuat karena Tuhan Yesus bersama kami. Untuk setiap Tuhan firman yang telah ditabur Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebab itu janji-Mu. Saat kami duduk diam Tuhan seperti Maria, kami membawa pulang bagian Tuhan yang tidak dapat seorang pun dapat mengambilnya. Kami terima berkat-Mu melalui anak-Mu Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, maupun keluarga demi keluarga. Terima kasih Yesus, dan Yesus akan menjaga dan memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.